Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana Sobat PKS dimanapun Anda berada, khususnya Sobat di Kabupaten Kediri. Hari ini hari yang istimewa. Kenapa? Karena hari ini kita akan mengadakan podcast bersama PKS. Istimewanya hari ini kita akan ngobrol tentang pahlawan, di mana 10 November nanti kita akan memperingati Hari Pahlawan. Baik, hari ini sangat istimewa karena kita akan ngobrol bersama dengan seseorang yang sudah sangat terkenal di dunia maya dan dunia nyata. Nah, beliau adalah seorang inspirator, seorang motivator bagi kalangan muda. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Mas Darwis. Yeay, Masya Allah. Mas Darwis ini selain jadi motivator, sekarang sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Kediri. Masya Allah, luar biasa sekali. Yuk kita langsung saja. Bagaimana kabarnya Mas Darwis? Alhamdulillah sehat, saya masih ganteng, manis, ngangen nih ya, itu ya. Jawaban khas saya Mbak nih. Kalau ditanya gimana Mas Darwis kabarnya, alhamdulillah saya ganteng, manis, ngangen nih. Kan harus percaya diri. Iya betul. Kan anak muda, kan anak muda kita. Tentang pahlawan nih Mas Darwis, ini menurut Mas Darwis, yang namanya pahlawan itu yang seperti apa sih? Kalau saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, pahlawan itu dari kata bahasa Sanskerta pala yang artinya buah. Nah, di situ dijelaskan orang yang menonjol, ini penting, ada menonjolnya. Artinya dia itu lebih kelihatan dari yang lain, lebih menonjol tentang perjuangannya, tentang pengorbanannya untuk menyampaikan kebenaran atau pembelaan terhadap hal-hal yang zolim. Jadi kalau ada orang yang membela yang menghancurkan yang zolim, kemudian memberikan banyak perjuangan, tapi tidak menonjol, itu belum sampai pada tataran pahlawan. Oke. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah substansinya itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan memberikan kemanfaatan buat yang lain. Itu namanya pahlawan. Menurut saya di situ. Oh, mantap. Iya. Jadi kalau seseorang itu ketika dia punya tekad lah minimal ya, terus kemudian dia punya aksi, melakukan banyak kebaikan, maka sebenarnya dia sudah masuk jadi pahlawan ya? Siapapun kita akan memiliki potensi peluang menjadi pahlawan. Setidaknya pahlawan itu Mbak Li ya, pahlawan yang terbaik itu adalah minimal kalau dia merasa nggak punya apa-apa misalkan, menahan diri untuk tidak memberikan kerugian buat lingkungannya, itu udah pahlawan. Mencegah dirinya sendiri untuk tidak membuat orang terganggu, terzolimi, itu dia sudah menjadi pahlawan yang luar biasa. Walaupun belum bisa memberikan kemanfaatan atau memberikan kebenaran kepada yang lain, tapi paling tidak dia sudah mampu mencegah dirinya, tidak merugikan orang lain, tidak menggantungkan dirinya orang lain, itu sudah menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Saya pikir kita semua mampu untuk menjadi pahlawan dalam konteks yang seperti itu. Nah ini dalam lingkup kebangsaan nih. Nah kan ada ungkapan tidak melupakan jasa pahlawan. Nah, itu. Bangsa yang besar tidak melupakan jasa pahlawan. Bangsa yang besar yang tidak melupakan jasa pahlawan. Nah, ini gimana? Iya. Banyak orang menyebutnya bangsa yang besar itu bangsa yang tidak pernah melupakan jasa pahlawan. Walaupun ini belum tuntas. Karena kalau mengingat jasa pahlawan saja tanpa diikuti, ditiru apa yang menjadi perjuangan para pahlawan, ya nanti sifatnya hanya cuma sekedar cerita. Padahal kita sedang tidak bercerita, tapi sedang membaca sejarah. Dan sejarah kan katanya berulang. Dan mari kita ulangi lagi apa yang menjadi perjuangan, hal-hal yang telah dilakukan orang-orang pahlawan. Jadi pahlawan tadi kan, kalau di Indonesia ya Mbak Li ya, pahlawan dan konteks kebangsaan itu kan ada pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan revolusi, ada banyak pahlawan tanpa tanda jasa juga ada. Ada banyak hal yang terkait dengan pahlawan baik secara personal dan menjadi pahlawan keluarganya ada, pahlawan buat lingkungan RT-nya juga ada. Jadi kalau dalam konteks kebangsaan dia ada pengaruh besar di bangsa negara Indonesia ini sehingga bangsa ini ada ya perubahan menjadi lebih baik. Itu namanya pahlawan. Dan bangsa yang besar memang bukan hanya sekedar besar jumlah penduduk, tapi dia mampu betul-betul memahami, meyakini, dan akhirnya mewariskan ini kepada anak cucu. Para pahlawan itu, mereka adalah yang luar biasa itu. Ayo ikuti. Jangan jadi orang-orang yang merusak lingkungan, merusak tatanan kemasyarakatan, mengacau, tapi jadilah seperti para pahlawan itu. Akhirnya mengalirlah Diponegoro, tentang Imam Bonjol, Cut Nyak-Din, Thomas Matulesi gitu ya, dan seterusnya. Dan harus apa? Masa beli hafal
Jennie Blackpink, Lisa Blackpink, Suju, Army BTS. Malah apa? Nanti jangan-jangan para pemainnya Chelsea sama Real Madrid dari striker sampai kiper hafal. Tapi begitu, ayo sebutkan pahlawan Indonesia kemerdekaan 10 saja. Jangan-jangan nggak tahu. Nah ini Hari Pahlawan gini Mbak Ali ya, mestinya akan paling tidak mengingatkan lagi generasi-generasi muda. Ya kayaknya PKS perlu, nanti sampaikan ke ketua DPD-nya ya. Kayaknya perlu Hari Pahlawan ini kita ada semacam ya apa lomba atau apa namanya biar anak muda tuh betul-betul mengetahui bahwa kita punya orang-orang hebat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Langsung gitu. ACC Mas ya. ACC ya. Langsung ACC. Usulannya ketua DPD langsung di ACC dulu. Usulannya ketua DPD. Gitu. Oke. Nah, ini kan meniru apa yang dilakukan oleh pahlawan pada masanya. Tapi bukan berarti harus perang ya Mas ya? Nah, karena memang kondisi berbeda. Jadi setiap zaman itu ada tokohnya sendiri, ada perilakunya sendiri kalau bahasa kerennya itu. Kalau pakai bahasa di dunia pendidikan itu, ajarilah anak-anakmu yang bukan pada zamanmu. Jadi zaman tahun 30-an berbeda dengan zaman 40-an. Makanya dibagi-bagi ada pahlawan pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan revolusi, ada macam-macam ya. Pahlawan nasional, ada macam-macam lah pokoknya. Nah, tentu saja kalau dalam konteks kekinian akan melihat sejauh mana kebutuhan. Karena pahlawan itu hadir selalu dalam konteks memenuhi kebutuhan sebagai penolong, sebagai dewa bagi mereka-mereka yang sedang membutuhkannya. Ya kita ngomong agak khayal dikit ya Mbak ya. Kenapa disebut superhero? Spider-Man, Batman, Hulk apa pembacanya gimana itu? Hulk? Apa namanya? Para pahlawan itu kan manusia biasa, superhero kan manusia biasa. Begitu terdengar sinyal di arlojinya atau di sabuknya, berarti ada satu kejahatan yang dia kan langsung berubah. Ya. Nah, itu kan film. Ya kita ambil inspirasinya sih boleh-boleh saja. Berarti kalau konteks sekarang mau Belanda datang, kan sudah bukan konteksnya lagi. Apa yang kita tiru mereka mengusir penjajahan? Ya hari ini yang kita usir apa sih yang menjajah kita hari ini? Mungkin kemalasan, mungkin kebodohan, mungkin tidak tahu masa depan. Kan anak muda kan? Mungkin moral yang buruk. Ini penjajah-penjajah yang akan menghancurkan negara ini. Mungkin juga ya tadi moral mulai dari narkoba, pornografi, mulai tidak punya adab misalkan kepada orang lebih tua, misalkan tidak menyayangi yang muda, jauh dari agama misalkan, karena negara kita walaupun bukan negara agama tapi negara yang masyarakatnya harus beragama. Salah satu buktinya kan di KTP Mbak Li ya. Oh iya. Di KTP kan ada nama, alamat termasuk agama. Dan kita luar biasa bangsa ini. Disuruh milih agama yang ada, mau Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu silahkan. Anda tidak ada paksaan. Ini yang luar biasa dalam negara ini. Nah kita mewarisi negara seperti ini, maka jadilah kita pahlawan sesuai dengan kemampuan. Jadi Mbak Li punya kemampuan jadi pahlawan misalnya dimasak, karena perempuan ya. Sehingga ada orang kerja bakti, ini konteks kecil ya. Tapi jangan sepelekan nyakit kecil. Karena yang kecil itu kadang bawa kebahagiaan, tapi kadang bawa keburukan. Maka jangan sepelekan kecil. Orang kesandungan dengan kerikil. Nggak ada orang kesandung dengan batu besar. Itu nabrak itu namanya. Dan batu besar kemungkinan lebih mudah dihindari karena ketok. Kerikil yang disepelekan. Jadi Anda bisa masak, buatkan kopi, ada orang kerja bakti, ada orang macam-macam, terus disuguhi dengan masakan kita. Ini kan pahlawan dalam konteks waktu itu, di saat itu dia pahlawan. Nah, sekarang tinggal kita mau memburu kemampuan kita itu di mana untuk bisa menjadikan diri kita seorang pahlawan yang dikatakan di KBBI tadi, Kamus Besar Bangsa Indonesia. Udah pernah buka KBBI belum? Oh pernah, online. Anak muda zaman sekarang malah nggak tahu KBBI seperti ada kandel sama ini nggak ngerti ya. Jadi di sana kan tadi disampaikan orang yang menonjol dalam perjuangannya, dalam pengorbanannya untuk menyampaikan kebenaran dan melawan, menghindari kezoliman. Jadi terserah konteksnya kita, kemampuannya di mana, harus mampu menjadikan diri kita seorang pahlawan. Itu. Berarti kan ini kaitannya jadi kayak masuknya ke potensi Mas ya. Betul. Artinya setiap kita, setiap bukan hanya anak muda ya. Betul, semuanya. Orang tua pun harusnya bisa memahami potensi dalam dirinya sehingga mereka bisa menjadi sosok-sosok pahlawan di saat yang tepat, saat yang dibutuhkan gitu. Betul sekali. Ini ada kalimat yang perlu dicatat tadi, Mbak Li bilang tadi. Pada saat yang tepat dan pada saat dibutuhkan. Karena bisa jadi kadang salah tempat, salah kebutuhan, sehingga kepahlawanannya tanda kutip ya kayak muspro gitu, kayak sia-sia.
Jadi saat itu ada orang ketabrakan deger gitu ya. Kemudian pertolongan yang paling dibutuhkan itu adalah menyelamatkan korban. Iya. Jadi dia misalkan badannya kekar seperti apapun tanpa mengurangi rasa hormat tentang badan ya. Badannya kekar, pemberani, tapi dia takut darah misalkan. Pada saat itu dia tidak berani menolong, tidak berani dekat. Jadi kepahlawanannya dari sisi keberanian dan kekarnya di tempat yang lain, di situ Nggak dipakai, nggak pas. Gampang sederhananya kayak begitu. Jadi maka dari ini kita tidak boleh merasa jadi paling pahlawan, sok pahlawan, karena kadang-kadang pahlawan itu ditempatkan pada posisi dan kebutuhan yang sedang memang dibutuhkan. Berarti artinya setiap kita harus punya kemampuan itu. Dan tidak mungkin orang tidak punya potensi, Mbak Ali. Orang yang mengatakan ini kata-kata lama ya, aku tidak punya kelebihanku cuma satu. Apa itu? Banyak kekurangan. Atau kekurangannya cuma satu. Apa itu? Tidak punya kelebihan. Lah terus kalau dia merasa tidak punya kelebihan, banyak kekurangan, artinya dia sudah pahlawan untuk dirinya sendiri saja, dia tidak mampu, apalagi menjadi pahlawan lingkungan dan orang lain. Nah, itu yang di Hari Pahlawan salah satu hal lain yang perlu dibangkitkan adalah meningkatkan potensi kepahlawanan pada masing-masing kita. Biar tahu, aku jadi kisah, jadi pahlawan. That's hero is you. Bener ya? That's hero is you. Insya Allah bener. Jadi kamu itu, pahlawan itu ya kamu itu. Nah, biar dia merasa bahwa kita sebenarnya punya kemampuan menjadi seorang pahlawan. Begitu, Mbak. Kira nih, nyambungnya ke PKS nih. Oke. Nah, di PKS itu apakah ada wadah yang kemudian bisa membantu para pemuda khususnya untuk menemukan sisi-sisi potensi kekuatan mereka, sehingga mereka bisa menemukan, oh iya inilah saya, oh saya bisa menjadi pahlawan pada bidang ini, pada hal ini, nah seperti itu Mas. Artinya bagaimana agar orang mengetahui juga PKS itu sebagai suatu partai politik memang ya. Jadi memang partai politik itu adalah hal yang legal formal resmi di negara ya, berdasarkan demokrasi untuk menawarkan diri ke masyarakat bahwa kami layak untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi wakil Anda di legislatif yang namanya pemilu. Jangan bicara realita di lapangan dulu, tapi memang ilmunya sistem demokrasi mengharuskan partai politik hadir untuk menawarkan ke masyarakat, mewakilkan dirinya. Ini pilih kami akan mewakili suara Anda. Nah, secara umum kan begitu partai politik. Nah, apakah juga berarti di sana itu partai politik termasuk PKS di dalamnya itu akan membawa orang-orang yang masuk di dalamnya mengembangkan potensinya, menggali dan mengetahui sesungguhnya dia itu kalau dulu namanya bakat minat ya. Kalau sampai sedetail itu, ya itu sekolah namanya. Tapi sayap-sayap program itu mungkin ada. Bidang kepemudaan misalkan. Di bidang kepemudaan itu jelas karena genrenya genre anak muda, hal-hal yang banyak dilakukan itu selalu semuanya membangkitkan dan memunculkan potensi. Bahkan diberikan kebebasan berkreasi, Pak. Ya kayak gini misalkan ini. Podcast, kemudian agak kreasi apa namanya tadi? Podcast. Jadi tetap hurufnya kan sama ya. PKS, podcast artinya podcastnya PKS. Nah, kayak gitu kan ide-ide kreatif dan anak-anak muda sekarang sangat suka bermain di dunia goib kayak begini, di dunia maya kayak begini sangat suka. Maka Anda mau punya potensi, Anda punya kreatif, Anda mau produktif, sini masuk ke PKS. Kita ada namanya PKS Muda. Tempatnya anak-anak muda los. Kemarin itu di PKS Muda Kabupaten Malang, Mbak Li. Kebetulan saya diminta untuk membantu memberikan motivasi ya di PKS Muda Malang itu acaranya full gaul. Nggak boleh ada kata-kata ustadz misalkan, misalkan Sam Darwis gitu ya, sama Kerang Alam kan begitu anak-anak. Itu di sana anak muda pure semuanya, tampilan gaul gitu kan cocok dengan saya yang tampilan gaul begini ya. Pokoknya pede aja dulu ya. Artinya kalau ada pertanyaan tadi, apakah memungkinkan mereka nanti ketika gabung di PKS potensinya semakin dikembangkan, dimunculkan, bahkan yang merasa tidak memiliki potensi akhirnya mengetahui. Itu tugas kita. Justru pertanyaan itu tugasnya partai mestinya memberikan pendidikan politik, memberikan pendidikan kenegaraan, memberikan pendidikan bahwa dirinya itu punya kemampuan berkontribusi untuk masyarakat dan negara. Justru itu perannya partai politik. Kalau ada pertanyaannya apakah PKS begitu? Insya Allah. Mumpung saya jadi ketua
DPD sekarang punya wewenang, punya otoritas untuk memberikan teman-teman di bidang ini, kan di bidang humas ini. Sudah saya minta itu teman-teman di humas ini, Mbak Lilian ini saya bilang tiap hari pokoknya harus update di Facebook, di Instagram, ya kan? Yes. Saya minta betul dia untuk menjadikan media sosial ini salah satu sarana untuk komunikasi, salah satunya Mbak ya, komunikasi. Kedua ya tadi menantang gairah anak-anak muda, ayo ke sini, kita punya banyak program untuk Anda. Siap, insya Allah. Gitu Mbak Li. Insya Allah. Insya Allah PKS siap sedia menerima teman-teman semuanya untuk kita berkembang bersama, untuk kita tumbuh bersama membangun Indonesia. Wah, mantap. Bahasanya anak-anak kan pokoknya los dol. Wes dol. Ada 6 ayo los dol di sini ya. Oke. Gitu. Sebagai penutup Mas, ini nanti minta kira-kira apa yang Mas Darwis ingin sampaikan, yang ingin dinasihatkan, dipesankan kepada kami-kami ini yang lebih muda. Saya pikir sapantaran kita ini. Beda angka belakang. Ya, terkait Hari Pahlawan ini. Oke. Tadi sesuai dengan tema kita sejak awal Mbak Li ya, bahwa that hero is you. Bahwa pahlawan itu adalah kamu. Siapa itu? Ya aku, ya kamu, ya kita semuanya. Satu itu. Bahwa kita adalah pahlawan. Apa yang bisa saya lakukan agar saya disebut sebagai pahlawan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan buat lingkunganmu, minimal dirimu sendiri, dengan cara mencegah diri tidak merugikan orang lain, itu pahlawan. Kalau pakai bahasanya game itu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, mulai saat ini juga. Jadi tidak perlu menunggu 10 November untuk menjadi pahlawan. Benar, gua tanggal 10 November tak jadi pahlawan. Nggak usah tunggu 10 November. Hari ini lu mampunya apa? Coba melihat-lihat di sekeliling, rumputnya depan rumah kok kayaknya kok ini ya, mulai nggak rapi ya di rumah ya. Akhirnya udah mulai yang terkecil itu rumputnya dibersihin, disaponi. Orang tua akan geleng-geleng kepala. Apakah itu termasuk pahlawan? Iya. Dalam konteks itu pahlawan dia. Sederhana sebenarnya. Terus kemudian misalkan kalau melihat banyak di rumah di almari itu kok ada jaket yang bagus tapi sudah nggak terpakai, nggak muat. Ada sepatu lumayan bagus tapi kok sudah nggak muat juga. Ambil tuh, titipkan ke lembaga amil atau lembaga infak gitu ya, untuk bakti sosial. Itu udah pahlawan luar biasa. Karena berapa banyak anak-anak yang tidak bisa bersepatu misalkan, berapa banyak karena dampak pandemi ini, Anda jadi pahlawan. Kalau yang muluk besar-besarnya jadi pahlawan, entas kemiskinan, hilangkan kebodohan, hancurkan koruptor, kayak gitu ya oke, itu tugasnya partai politik juga. Tapi kalau konteks kedisinian, anak-anak muda yang hebat, lo harus memulainya dari diri sendiri, nggak usah jaga ke wong liya dhisik, apalagi dibandingin, malah iku ketua DPD, ya ganteng dadi pahlawan, Anda nggak akan kemana-mana. Biarlah pahlawan itu Anda sendiri dan Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu, itu yang paling penting, bahwa Anda pahlawan. Dan di mata Tuhan, Pak Li, agamanya Anda apapun, apalagi yang Islam, pasti tahu Tuhan tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Dia yang memberikan kemanfaatan buat orang lain disebut sebagai manusia terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling memberikan kemanfaatan buat manusia yang lain. Itu kan pahlawan kan? Yes. Dan itu yang akan kita lakukan. Ini pesan saya buat anak-anak muda. Ayo gabung ya di PKS Muda. Ayo. Insya Allah kita akan bareng-bareng los pokoknya anak muda. Mau apapun kita fasilitasi. Yang baik lah pasti ya, yang baik ya. Kita fasilitasi mau yang jaranan bagus, tidak masalah, no problem. Mau ngadakan konser rock misalkan, kalau boleh, tidak apa-apa, boleh kita. Santai kok ya. Berani kan Pak Li? Insya Allah siap. Ya insya Allah cukup dulu Mas Darwisnya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas. Ini nggak ada buah atau minum gitu, nggak ada ya? Ada di belakang. Daripada pemirsanya ngiri nanti ya nggak dikasih diri. Kita menjaga hati. Siap. Ya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas inspirasinya. Baik sobat muda semuanya, alhamdulillah kita sudah melakukan ngobrol bersama dengan Mas Darwis. Kita mendapatkan banyak hal dari Mas Darwis. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan ke depan kita semakin yakin bahwasanya kitalah pahlawan itu. Terima kasih, saya Dilan Ema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.